Halo Auto Lovers, senang sekali saya Richie Rinaldi bisa bertemu lagi dengan Auto Lovers. Dan di belakang saya sudah punya mobil, bukan punya ya, saya dipinjemin nih ya, sama Sherry Cubic BSD Serpong. Nah, di sini ada Sherry Tigo Cross yang kemarin ini di IMS dia baru saja di launching. Dan mobil ini luar biasa nih Auto Lovers, karena peminatnya membludak banyak sekali sampai dia harus mengantri dan inden sekarang. Bahkan tadi kalau saya ngobrol sama beberapa salesnya, ini mungkin di bulan-bulan April atau di bulan Mei ini sudah mulai bisa tersalurkan gitu ya. Tapi walaupun sekarang ini sudah mulai didistribusikan, tapi kalau misalnya Auto Lovers belinya sekarang mobil ini, wah ini indennya lumayan, bisa 1 sampai 2 bulan. Jadi harap bersabar. Kenapa dia bisa inden seperti itu? Yuk kita simak liputannya. Dengan kompetitor-kompetitor sekelasnya nih, saya bilang mobil ini lebih bertenaga. Ya begitu Auto Lovers. Jadi kalau kita bisa dibilang ini mobil inden, karena kemarin di 1.000 pembeli pertama harganya memang beda. Ya, dia bedanya sekitar 10 jutaan di 259. Dan sekarang nih katanya udah naik nih di 269. Tapi kalau misalnya Auto Lovers pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa hubungi sales dari Sherry aja. Nah, tapi sebenarnya apa sih kelebihan dari mobil ini selain harganya? Ya, harganya emang lumayan bisa dibilang terjangkau nih Auto Lovers dengan spesifikasi mobil yang ada. Nah, ini saya mau jelasin satu-satu dari depan dulu ya Auto Lovers ya. Ini kalau kita lihat, ini secara keseluruhan memang ini mengambil tema tiger nih Auto Lovers ya. Jadi dia harimau yang gagah gitu ya, yang di apa bisa diterjemahkan di mobil ini nih Auto Lovers. Misalnya gini, ini kalau kita lihat ya, ini lampunya ini bagaikan tiger claws ya. Jadi ini seperti cakarnya. Nah kemudian ini moncongnya ya, bahkan lekukannya ini dia mengambil dari kepala harimau. Nah, walaupun dia kalau kita lihat ya di sini grillnya dia masih pakai diamond yang kecil-kecil nih Auto Lovers ya. Dan di sini juga ada bolongan ya di sini untuk ventilasi udara ke sana. Nah, di sini ini dia juga ini bagaikan taring nih Auto Lovers. Jadi kalau misalnya malam hari ya, dia kayak ada 2 taring gitu ya. Taring dari harimau ini. Nah, memang kalau kita lihat mobil ini dimensinya nggak terlalu besar Auto Lovers, tapi lumayan ya. Kalau saya tadi duduk di dalam, nanti kita cobain. Ini lumayan spesi juga ruangannya. Dia ini lebarnya ini sekitar 1,830 ya, dengan panjang ini sekitar 4 meteran. Nah, nanti spesifikasi lengkapnya kita akan tulis di sini ya. Nah, coba kita lihat di posisi samping. Ini kita lihat ya. Di sini dia juga sudah memakai velg ring 17 ya. Dia juga sudah ada disc cakram, belakangnya juga sama ya. Dia pakai disc juga. Dan kemudian dia juga sudah multi link McPherson strut. Dan di sini kalau kita lihat dia ada sidebarnya nih, tuh ya. Dia juga nggak terlalu besar, jadi saya suka gitu ya. Jadi biasanya kan ada yang sampai segini gede banget gitu. Ini dia kecil aja, setengahnya dari ini. Tapi kelihatan bahwa mobil ini juga semakin gagah nih Lovers. Nah, kemudian kalau kita lihat ke samping nih Lovers, kita kesini dulu ya ke lampu spionnya ya. Di sini dia juga sudah ada LED, kemudian sudah ada kamera 360. Bayang nggak sih harga yang seperti itu dia sudah ada kamera 360, bahkan dia juga sudah di sini sudah ada radarnya nih lovers. Jadi kalau misalnya kita mau belok kanan kiri ya, blind spotnya nih bisa kelihatan di sini bahwa di belakang kita masih ada kendaraan. Nah, kemudian kita lihat ya di sini claddingnya ini tuh ya, dia ada 3 warna ya, ada putih, ada hitam, ada silver di sini. Jadi beda warnanya tuh kelihatan nih Autolovers. Nah kebetulan nih mobil yang dipinjamkan warnanya putih ya. Tapi kalau misalnya Autolovers suka warna yang lain, kalau saya sih rekomennya warna hitam. Wah, warna hitamnya tuh lebih gagah nih Autolovers ya. Nah kemudian di sini ada
silver ya. Di sini ya ada gan silver sampai ke belakang gitu ya. Kemudian di sini dia juga sudah di stiker hitam. Di sini juga sudah ada roof rail yang bisa dipakai nih auto lovers. Ini mungkin sekitar 50 sampai 100 kiloan ya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, tapi ini beneran bisa dipakai ya kalau kita mau tambah box nanti di atas. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, dia juga di belakangnya juga sudah cakram juga, sudah disc juga nih auto lovers ya. Jadi dia tidak tromol, kemudian ring yang dipakai ring 17. Nah, ini kalau kita lihat untuk ukuran bannya nih di 215 60 R17. Nah, ini adalah ciri khas dari seri Tigo nih auto lovers. Dia dimensinya aja yang lebih kecil. Jadi kalau auto lovers mungkin sudah pernah lihat seri Tigo 8 atau 8X Pro gitu ya. Dia biasanya lebih lebar lagi, tapi ini lebih compact lah, bisa dibilang seperti itu. Yang saya suka dari seri ini nggak tanggung-tanggung kalau ngasih fitur nih auto lovers. Ya, sensornya ada 1, 2, 3 nih, ada sensornya, ada kamera ini di sini ya untuk kamera mundurnya. Kemudian di sini dia ada panjang sekali nih LED-nya ya, dari ujung ke ujung. Ini kalau malam nih nyalanya, wah nanti kita coba nyalain ya. Tulisan Cherry-nya di sini, ada wiper, ada rear defogger. Nih untuk auto lovers. Jadi udah lengkap ya, ada rear defogger, ada high mount stop lamp-nya juga ya. Jadi, nah di sini juga dikasih tuh ya. Nih di sini tuh. Ini ada spoiler juga nih auto lovers ya. Jadi ini otomatis nggak usah harus mendandani lagi. Kalau menurut saya sih ini udah cukup proper banget. Jadi udah lengkap lah di sini. Dia juga sudah antennanya juga sudah pakai shark fin ya di situ. Ini kalau kita lihat ya. Nah di sini ada reflektor juga, ada tulisan Tigo. Nah dia untuk pengisian bensinnya ada di sebelah kiri. Ini tadi kalau saya lihat kapasitasnya ini antara 40 literan ya. Tapi nanti kita cek lagi ya lovers. Dan tuh ya kalau kita lihat dia dimensinya compact. Ini coba kita buka untungnya dulu ya. Oke. Di sini dia masih manual ya lovers, jadi belum elektrik ya untuk pembukanya. Tapi untuk menyimpan barang di sini lumayan lega nih lovers. Tuh ya. Kapasitasnya lumayan gede. Kemudian di sini ada beberapa fitur ya untuk gantungan barang. Kemudian nih kalau kita rebahkan ke depan juga tuh makin lapang ya kalau kita beli barang nih kalau mau belanja. Nah walaupun nggak rata lantai ya, tapi ini space-nya makin besar nih lovers. Nah di sini coba kita lihat ya, dia dikasih ban cadangan nih lovers. Ya ban cadangannya ini velgnya memang bukan velg yang sama ya dengan standarnya, tapi ini adalah velg kaleng. Tapi lumayan, walaupun ukurannya memang lebih kecil nih ya untuk ban cadangannya. Nah, kemudian di sini ada lampu ya, walaupun belum LED tapi sudah ada penerangan, jadi kita nggak harus ngeluarin handphone untuk nerangin bagasi kalau di malam hari. Mantap ya. Yuk kita lihat bagian interiornya. Nah, lovers, ini kalau kita lihat ya, di sini seperti ini. Ini sudah empuk, kulit, gila sih, kulit. Di sini aja nih masih plastik ya. Jadi materialnya kalau kita naruh tangan nih udah nyaman ya tentunya. Sudah all auto, power window-nya sudah all auto ya. Jadi nggak cuma di driver aja, jadi semuanya. Kemudian di sini juga untuk pengaturan kaca spion itu juga sudah retract nih auto lovers ya. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja, nggak usah harus repot. Kemudian nah ini ya untuk kuncinya dia ada di sini. Nah tadi saya sempat bingung di mana ya, nggak tahu ada di sini. Nah pembukanya seperti ini warna silver. Kemudian dia ada speaker besar di sini, ya, ada speaker dan juga ada beberapa penyimpanan. Untuk lovers, nah untuk membuka bensin ya, tangki bensin dia ada di sebelah kanan sini, standar gampang ya. Nah kemudian di sini memang karena harganya juga terjangkau sekali auto lovers, dia hanya di 250 sampai 260 jutaan. Nah dia jadi di sini memang masih manual nih ya untuk pengaturan bangkunya. Dia masih pakai besi begini, jadi dia belum electric seat seperti itu. Nah
Kita lihat sebelah sini ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan kartu nih, lovers. Jadi kita bisa nyimpan kartu di sini. Kemudian ini kisi AC-nya. Yuk kita lihat bagian dalamnya sekarang. Oke, lovers. Ini kalau kita lihat ya, memang ini adalah ciri khas dari Sherry ya, bahwa dia tuh kalau ngasih fitur nggak tanggung-tanggung nih, seperti saya bilang lovers. Kita lihat dari setirnya dulu ya di sini. Setirnya ini dia sudah flat bottom, kemudian di sini nih sudah penuh ya, pencetan-pencetannya nih fiturnya banyak banget. Jadi ini untuk infotainment, untuk voice command, untuk phone teleponi, untuk volume, mengganti saluran radio dan lain-lain. Reverse dan auto reverse di sini ada semua nih auto reverse. Jadi sudah lengkap ya. Nah, dia hubungannya dia kanan tapi hubungannya dengan di sebelah kiri. Nah, untuk di sebelah kiri dari setir ini hubungannya dengan ya ini ya pengaturan-pengaturan dari mobil nih auto reverse. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya tekanan ban nih sudah ada ya. Dia sudah ada berapa PSI gitu ya atau kita kurang. Nah, ini untuk trip A, trip B-nya semuanya sudah lengkap. Bahkan nih kalau kita lihat nih controversinya dia ini gila sih. Adasnya ini untuk sensingnya dia sudah ada 15 adas. Nah nanti akan dikasih lihat aja di grafisnya karena banyak sekali. Tapi yang pasti yang kepake banget nih kalau saya jarak jauh nih adalah cruise controlnya. Nah cruise controlnya ini sudah beda nih. Dia sudah auto lovers ya. Jadi dia bukan cruise control yang manual lagi, tapi dia sudah auto. Nah ini kalau kita mau ngatur jaraknya dia ada di sini, tuh ya. Ini ada di sini tuh gambarnya ya. Nah ini untuk jarak pengaturan cruise controlnya. Kemudian di sini untuk limitnya dia juga bisa ya di limit. Nah ini berapa limitnya, settingan-settingannya semuanya lengkap nih. Bahkan ada suhu ya, udara dan juga nih jarak tempuh berapa kilometer lagi bensin saya nih akan habis misalnya kita semuanya ada. Nah ini ya untuk adasnya ada line keeping assist ya. Kemudian dia juga ada line departure dan semuanya ada di sini nih auto lovers. Jadi sudah lengkap. Bahkan kalau kita lihat ya di sini nih dia sudah ada airbag nih. Di bawah tulisan Sherry dia sudah ada airbag. Jadi harga segini sih nggak main-main nih auto lovers ya. Oke, kita lihat ya di sini untuk pengaturan lampunya dia juga sudah auto nih auto lovers ya. Ini dua auto. Tapi kalau misalnya mau lampu ini ya senjanya atau lampu kabut ya ada di sini di bawah. Dan untuk pengaturan manualnya di sini. Nah, kemudian kita lihat ya, nih pilar A-nya ini nggak terlalu besar auto lovers ya. Jadi cara pandang saya ke depan juga enak, bahkan bagasi kap mesinnya ini kelihatan ya. Jadi saya gampang untuk bawa mobilnya mengira-ngiranya. Nah, kemudian kalau kita lihat dashboard, ini juga sudah kulit yang soft touch ya, lovers ya. Di sini ada subwoofer, di sini juga ada airbag lagi. Kemudian nih untuk isi AC-nya dia besar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 nih untuk isi AC-nya. Nah, ini dia juga sudah kulit ya, sudah empuk. Nah, ini yang saya suka juga dari seri dia nih nggak pelit untuk kasih shortcut nih Outlovers. Karena mobil-mobil sekarang nih biasanya ada di layar semua ya. Tapi kalau dia dikasih shortcut lagi ini seperti home ya nih. Kemudian ini menunya, kemudian ini untuk 360 kameranya. Nah, ini ya bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini nih Outlovers. Jadi dia sudah lengkap untuk shortcutnya ada di sini. Nah, ini untuk lampu hazard, kemudian ini untuk volume dan ini untuk mematikan. Ini AC untuk defoggernya ya, front defogger, rear defogger, bahkan di sini dia juga sudah ada filter udaranya. Nah ada clean air dibilangnya di sini. Nah ini filternya nanti bisa diganti berkala nih auto lovers kalau nanti kita lagi servis misalnya di situ. Nah di sini bisa kita lihat ya transmisinya seperti ini, PRND. Nah untuk transmisinya ini dia menggunakan CVT nih auto lovers. Jadi beda dengan seri Tiggo 8 dia menggunakan dual clutch ya. Tapi kalau di sini dia pakai CVT. Kemudian di sini ada tempat handphone, tapi ini bukan wireless charging ya. Jadi tidak ada wireless charging dia di sini auto lovers. Di sini ada tempat penyimpanan. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga yang sudah soft opening ya. Jadi nggak yang ngagetin kubrak gitu jatuh gitu ya. Sini sudah ada.
Terus nah ini ya, dia kaca spionnya juga sudah otomatis ya. Oh belum ternyata lovers. Jadi dia masih diatur standar kalau kita kena lampu yang cahayanya terang kita tinggal ke atasin aja. Tapi ya sudah ada lah di sini. Nah kemudian di sini belum ada lampunya ya, tapi dia sudah ada kaca ya, sudah ada kaca. Kemudian di sebelah kiri juga belum ada lampu, tapi sudah ada kacanya ya. Untuk vanity mirrornya juga sudah ada. Di kanan tidak ada pegangan, di sebelah kiri sudah ada ya. Wah, ini sudah dari track juga ya, lovers. Nah, kemudian di sini banyak pengaturan ya, lovers. Nih ada lampu ya. Itu lampunya seperti ini ya, ini sudah LED warna putih. Nah, ini lampu, ini juga pengaturan untuk uh, sunroofnya nih. Jadi dia bukan panoramik ya, tapi dia sunroofnya, lovers. Jadi lumayan lah, setengah badan bisa keluar ya kalau kampanye. Masih bisa seperti itu lah ya. Nah ini kalau mau udara dari luar masuk juga bisa. Oke, tapi kalau kita tutup aja, kita pencet lama, oh enggak ya. Oke. Kemudian kita lihat joknya. Nah, joknya ini dia udah bakat gitu ya, nyambung nih untuk lovers. Jadi dia nggak bisa dicopot untuk headrestnya karena dia sudah nyambung di sini. Ya seperti ini nih untuk lovers. Kemudian dia sudah ada ventilatednya, walaupun ini nggak bisa diatur ya dengan AC. Jadi bukan ventilated yang berhubungan dengan AC, tapi dia sudah ada pori-porinya nih. Jadi nggak panas nih auto lovers. Oke, nah ini ada console box, coba kita buka. Ah, nah di console boxnya ini menarik nih auto lovers. Di sini dia ada 12 volt, ada Type C ya, ada USB. Jadi untuk ngecas urusan cas nih ada di sini nih, ya. Nah kemudian nih ada lubang kabelnya nggak sih? Nggak ada ya. Oh ada nih, tapi jadi ada cerukan di sini, jadi nggak akan numpuk seperti itu auto lovers. Jadi lumayan rapi ya. Oke, sekarang kita cobain kursi penumpangnya lovers. Oke, ini adalah posisi duduk saya nih lovers. Saya tinggi badannya 171, nih masih ada 5 jari ya di sini. Kemudian nih kalau kita lihat layoutnya juga sama ya, mirip sama yang di depan. Dia sudah kulit semua, bahkan nih ada tempat untuk botol ada 2 di sini. Nah ini juga sudah kulit semua dan dia juga sudah auto untuk power window-nya. Nah, di sini dia ada ruang penyimpanan nih, lovers. Di sini kita bisa nyimpan barang, di sini juga ada ya. Kemudian di sini ada kisi AC. Jadi untuk penumpang belakang AC-nya ada di sini, selain dari depan nanti. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga. Nah, ini ya, colokannya tuh nggak ada nih lovers di sini ya. Jadi colokannya ini harus pakai yang ada di dalam konsol box ini. Nah, di sini dia nggak dikasih. Coba kita lihat ke bawah. Iya, nggak ada. Paling kekurangannya itu aja nih lovers. Dia nggak ada colokan. Nah, ini sudah retract juga untuk handle-nya. Nah, di sini dia untuk airbag-nya ada di samping dan ini juga dia juga sudah bisa di-adjust nih untuk safety belt-nya. Nah, di sini ada 3 headrest ya. 1, 2, 3, jadi 3 penumpang masih nyaman, tapi kalau berdua aja nih bisa dibuka nih lovers. Kita bisa naruh botol di sini. Kemudian dia juga sudah 3 titik dan dia juga sudah isofix. Jadi kalau lovers bawa bayi ya nanti tinggal di setting aja, itu sudah aman. Nah ini udah ada lampu juga, ada lampu LED di sini. Oke, sekarang saya mau ngajak lovers untuk sedikit ya seperti apa rasa berkendara dari seri Tigo Cross. Yuk. Oke, lovers, ini seperti tadi saya bilang, saya ngajak lovers untuk jalan-jalan ya pakai mobil seri Tigo Cross ini. Dan ini posisi duduk saya nih sangat nyaman, karena posisi enak ya, ngaturnya gampang. Kemudian nih kalau saya lihat ya, bakal untuk si seatnya ini memang seperti memeluk gitu ya. Jadi saya ngerasanya lepas banget sama badan saya. Kemudian untuk setir sendiri nih, lovers di sini dia juga sudah tilt ya, dan juga bisa naik turun, bisa bikin angin, jadi sudah dan teleskopik nih di sini nih lovers. Nah kemudian ini ya ada ke depan, pilar A-nya juga dia nggak terlalu besar, jadi saya range untuk lihatnya itu benar-benar
lega gitu ya karena kacanya juga besar, di sini cara pandangnya besar. Kemudian untuk kap mesinnya ini kan dia kelihatan nih rollovers ya. Tuh, jadi saya kayak mudah gitu ya untuk mengendalikannya. Jadi untuk mengira-ngira ke depan ini juga gampang nih rollovers. Nah, kemudian nih ya, kalau kita lihat karena dia juga sudah flat bottom, jadi walaupun dia agak ke bawah posisi setir saya karena gaya nyetir saya ini kan seperti kita lagi bawa sedan aja nih lovers, jadi nyaman gitu ya. Nah, ini tangan kita bisa taruh di sini santai gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk suspensi. Nah, tadi saya sempat nyoba ya di jalan yang kurang bagus gitu lovers. Kemudian dia juga sudah ada speed speed trap gitu ya. Di sini memang kalau misalnya speed trapnya agak besar dan kita juga kecepatannya agak tinggi, memang dia kerasanya agak kerasa nih handlebarsnya. Jadi di kaki juga kerasa gitu ya getarannya. Tapi kalau misalnya jalannya ini cuma lubang yang nggak terlalu ini ya, ini saya bilang sih lumayan mantep nih. Karena dia kan sudah multi-link dan juga McPherson strut nih untuk si suspensinya dia pemakaian handlebars. Nah kemudian ini kalau kita lihat ya di sini banyak sekali pengaturan-pengaturannya. Tadi saya juga udah jelasin ya fitur-fiturnya. Kemudian kalau kita lihat juga ya di sini bahwa pengaturan-pengaturan ini juga gampang ya lovers. Tadi udah sempat saya kasih lihat di sini. Nah, ini kemudian nih ada shortcut juga untuk 360-nya. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan sempit juga tuh ya gampang kita untuk mengira-ngira. Seperti itu lovers. Nah, mesinnya ini mesinnya juga menarik nih lovers. Dia ini pakai 1500 cc, 7 percepatan CVT, dan di sini memang kalau kita bandingkan ya dengan kompetitor-kompetitor sekelasnya nih, saya bilang mobil ini lebih bertenaga. Misalnya saya bandingkan dengan ya beberapa merek ya, misalnya dengan Alves, kemudian eh, dengan Rocky gitu ya, atau juga race. Nah, bedanya juga memang di sini kan dia udah 4 silinder nih lovers. Kalau kita bicara Rocky dan race dia masih 3 silinder, jadi getaran mesinnya ini masih kerasa sampai ke setir. Tapi kalau di mobil ini, ya ini selayaknya mobil-mobil 4 silinder lah. Mungkin kalau kehalusan mesin ya bisa dibandingkan dengan WRV misalnya seperti itu lovers. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Rocky. Walaupun kalau bicara harga nih, harganya ini menarik ya mas ya sekarang ya mas. Ya. Ini saya ditemani sama mas siapa nih mas? Torang. Siapa mas? Torang. Torang. Oh, iya. Mas Torang. Mas Torang nih dari Sherry Cubic Base di Serpong ya. Iya. Mas Torang ini kan kemarin lagi launchingnya nih dia di 259 ya? 269. Oh 269. Premium. Sekarang dia udah di 279. 279. Iya. Yang paling bawah harganya berapa tuh? Di tipe Comfort di 249.500 sekarang. Di 249 tuh udah dapat mobil ini tapi versi Comfort. Perbedaannya dia nggak ada ADAS, sunroofnya nggak ada, cuman beberapa detail lah gitu ya. Tapi kalau mesin dan lain-lain ya sama aja sih sebenarnya gitu ya. Nah kemudian kalau sekarang nih, ini kan kemarin kayaknya pecah banget gitu ya mas ya. Sampai orang tuh ngantri gitu untuk beli. Nah ini kalau misalnya auto lovers ada mau beli sekarang, ini kira-kira dapat mobilnya cepet gak? Untuk pemesanan sekarang estimasi 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Itu paling lama ya? Iya. Berarti sekarang udah ada didistribusikan? Sudah. Udah mulai ada ya? Oke. Jadi 1 bulan aja nih auto lovers ya? Ya bersabar lah ya. Ya tapi kalau misalnya sekarang ya nggak keburu. Kalau misalnya mau lebaran nih nggak keburu dong ya? Nggak ada keburu. Tapi nanti after lebaran lah mungkin ya bisa dikirimkan. Nah ini kalau mau beli di test drive langsung aja bisa datang ya mas ya? Bisa langsung ke showroom. Janjian nih sama Mas Torang ya. Bisa. Nomornya nih ada di sini nih lovers ya. Sama Mas Torang nanti bisa langsung janjian. Nah, Mas Torang nih kalau mobil ini dapat bonusnya apa? Biasanya ada ya bonus-bonus. Kalau mobil ini biasanya standar kayak karpet udah film. Oke. Itu udah termasuk. Oke. Gitu. Jadi udah semua ya. Iya. Apa gitu mah udah dapat. Udah standar ya. Itu udah dapat tuh lovers. Iya.
Oke, makasih Mas Dorang. Nanti silakan Autolovers ya. Kalau mau nyobain test drive di Serpong tuh enak banget Autolovers. Jalanannya lebar-lebar, banyak yang sepi. Jadi kalau mau nyobain akselerasi juga bisa. Makasih Mas Dorang. Oke, kita balik lagi nih Autolovers ya. Nah sekarang saya pengen nyoba berakselerasi ya. Nah ini Autolovers ya, saya lagi bawa kecepatan 80-an. Kemudian jalannya juga agak menikung ya. Nah tadi bos tuh tadi Nanda bilang ini limbung nggak? Ini kalau kita bicara limbung karena mobil ini juga lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Kemudian tapi yang mobil ini tuh nggak terlalu panjang nih, enaknya nih Autolovers. Jadi saya bawa nikung, memang dia ada limbung, tapi limbungnya itu bukan limbung yang mengganggu kita sampai goyang gitu banget gitu, atau kalau keluar kota tuh biasanya bisa mabok gitu ya penumpangnya. Tapi kalau di sini nggak. Kalau di belakang pun eh, rasanya bagaimana ya? Yang di belakang aman ya. Oke, oke lovers. Nah ini ketika saya pertama kali ngegas gitu ya, berakselerasi, memang kalau di putaran bawahnya dia ya seperti biasa ya, CVT dia agak seperti ada yang nahan. Tapi kalau tadi RPM-nya dia udah 1000, 1200, baru dia lajunya agak enak nih. Nah ini saya coba untuk akselerasi ya. Jalanan lagi kosong nih Autolovers. Nah, dia kalau di jalan-jalan yang lapisan gitu ya, dia nggak kerasa dia Autolovers. Seperti itu. Untuk remnya sangat bisa diprediksi, jadi saya pede bawanya. Jadi kalau biasanya kalau kita ngerem itu kan ada ya beberapa mobil yang baru ditekan dikit dia udah kayak pakem banget gitu. Tapi kalau ini saya bisa prediksi dengan sedikit dia akan apa mengurangi kecepatannya seperti apa. Jadi sampai nol itu saya benar-benar bisa memprediksi dengan baik. Nah, ada juga kadang mobil yang harus ditekan banget gitu ya. Kayak expander nih, misalnya Outlovers ya. Kalau misalnya Outlovers bawa expander tuh, tekannya tuh benar-benar yang benar harus habis gitu ya. Baru dia akan kerasa lebih menggigit gitu remnya. Tapi kalau ini saya bisa prediksi, tadi kurang dari setengah, saya bisa sambil berhenti untuk eh, remnya nih Outlovers. Jadi gampang untuk Outlovers yang misalnya baru bawa mobil ini atau baru bisa bawa mobil gitu, seperti itu Autolovers. Nah ini Autolovers ya, jadi kalau ada Autolovers beli seri Tigo Cross, kuncinya seperti ini, dan dia juga sudah keyless ya, nyalakannya lewat sini, jadi nggak perlu bawa-bawa kunci lagi. Nah ini seperti ini, dia agak besar nih, mirip ya saya seri Tigo 8 juga seperti ini nih modelnya nih Autolovers. Oke Autolovers, jadi bisa disimpulkan ya, jadi kalau misalnya Autolovers memang cari mobil yang nyaman, kemudian juga fiturnya melimpah ya, kemudian dia juga warranty-nya juga lumayan ya mas. Ya, Ini bisa berapa puluh ribu, 40.000 ya kalau nggak salah ya. free maintenance-nya di 40.000 Maintenance 40.000, atau sorry, 4 tahun atau 60.000 kilo. 4 tahun atau 60.000 kilo. Garansi kendaraan Oke. 6 tahun atau 150.000 kilo. Oh, jarang yang ada tuh 150.000. Meliputi mesin, Oke. suspensi. Oh itu semuanya warranty ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung bisa diganti selama pemakaiannya. Ada limitnya nggak setahun tuh mas? Ada berapa kilometer? Enggak sih. Nggak ada. Yang dulu-duluan aja berarti Iya. ya. Dulu-duluan kilometernya atau masa pakainya aja gitu. Jadi total lovers-nya harganya dia juga terjangkau sekali. Sekarang nih di 279 juta. Ya kalau mau nego ya langsung aja kali ya. Telepon aja. Ya Mas Torang nanti langsung ditelepon, dihubungin, tanya langsung. Nah, kemudian lovers juga bisa dibilang mobil ini fiturnya melimpah banget deh. Saya nggak usah bilang sesuatu ya. Tadi sudah saya jelasin. Kalau kita lihat juga tampangnya juga keren, kekinian ya, nyaman.
Apalagi oh ya apa konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakarnya dia kan tangkinya di 40 liter ya. Iya, betul. Di sekitar 40 liter. Ini dia tergantung pemakaian sih kalau bensin ya lovers ya. Jadi tapi kalau dari klaimnya Sherry biasanya itu dalam kota tuh di 114 sampai 115. Tapi kalau luar kota tentunya bisa 120 mungkin bisa nyampe nih. Karena mobilnya nih lumayan irit. Di kota aja bisa segitu tuh udah irit banget tuh lovers. Jadi ya udah lengkap ya. Mau apa lagi sih? Gitu kan bingung ya. Mau dikasih apa lagi? Silakan cobain langsung nih auto lovers ya. Dan kalau begitu saya Ricci Rinaldi, kita pamit. Nanti kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.